Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. 1, 2, 3. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Hugo Sani Lakdar dengan NPM 24103603. Sekarang saya berada di SD Ilaja. Oke, semangat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Kita ambil semua dulu. Di sini ada yang tidak hadir kan? Hadir semua. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa. Ayo berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sebagai ice breaking dulu. Satu orang masuk ke depan. Tepuk the best. Kita the best. Kalian the best. You are the best. You're the best. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk dia dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang rantai makanan. Di sini ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, coba. Proses makanan dan dimakan. Ya, tepuk tangan untuk teman dulu. Di sini ada lagi yang tahu? Proses perpindahan energi. Oke, tepuk tangan dulu. Jawaban dari adik-adik itu sudah pas, tapi belum tepat. Nah, pengertian rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup, karena energi digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Jika makhluk hidup itu teman adik-adik tidak ada energi, tidak mungkin bisa bertahan hidup, berkembang biak, tumbuh, bergerak, apalagi untuk bertahan hidup. Jika kita tidak ada energi, maka dari itu kita membutuhkan energi. Oke adik-adik, di sini adik-adik tahu itu mengapa disebut rantai. Kenapa disebut rantai makanan? Kenapa tidak struktur makanan? Kenapa harus namanya itu rantai makanan? Kenapa tidak struktur makanan atau apa yang lain? Ada yang tahu? Oke, baik. Kenapa disebut rantai? Karena tersusun secara berurutan. Setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Urutannya tidak bisa dilewati, tidak bisa dibalik atau dilewati. Misalnya begini teman-teman. Rantai makanan yang pertama itu misalnya rumput. Rumput, belalang, rata, dan yang terakhir itu tulang. Maksud yang tidak bisa dibalik itu tadi adik-adik. Ya maksudnya itu begini, yang tidak bisa dibalik. Tidak mungkin itu rumput itu makan belalang. Yang pastinya belalang itu makan rumput. Dan itu seterusnya. Di sini ada yang tahu sumber energi dari rantai makanan dari mana? Matahari. Matahari. Kita sudah dulu. Sumber energi dari rantai makanan ini adik-adik adalah dari matahari. Tanpa matahari, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Matahari juga memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Sekarang kita masuk pada contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan yang ada di Sabah. Ini tadi adik-adik contoh rantai makanan pada Sabah. Dimulai dari rumput,
rumput ini dimakan oleh belalang, belalang ini dimakan oleh katak, katak ini dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh burung apa? Tepuk tangan dulu. Di sini ada yang tahu produsen dari rantai makanan ini apa? Produsennya? Rumput. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, produsen dari rantai makanan ini adalah rumput. Kenapa rumput? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa rumput ini sebagai produsen? Ya, coba. Karena rumput bisa membuat makanan sendiri. Oke, tepuk tangan. Tepat sekali yang dikatakan bahwa kenapa rumput? Karena rumput itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses apa? Proses fotosintesis. Lalu kita ke konsumen sudah. Konsumen dalam rantai makanan ini terbagi dalam 3 tingkat. Yang pertama itu konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang pertama konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Di sini ada yang tahu apa contoh konsumen tingkat 1? Ada yang tahu? Coba. Ya, tepuk tangan dulu. Belalang termasuk ke hewan apa? Hewan herbivora atau karnivora? Herbivora. Tepuk tangan dulu. Konsumen tingkat 1 itu adalah belalang. Karena belalang ini makan rumput, itu makanya disebut hewan herbivora. Nah, ciri-ciri konsumen tingkat 1 ini memakan tumbuhan. Tidak mungkin kan? Pokoknya ciri-ciri dari konsumen tingkat 1 ini memakan tumbuhan, dia tidak memakan daging. Pokoknya ciri-cirinya itu memakan tumbuhan, biasanya memiliki gigi untuk mengunyah dan tumbuh, hidup di darat atau di air. Jumlahnya lebih banyak daripada pemangsa. Oke, lanjut yang kedua, konsumen tingkat 2. Nah, di sini ada yang tahu kira-kira apa contoh dari hewan konsumen tingkat 2? Katak. Ya, tepuk tangan sudah dulu. Konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya tadi kan kata. Nah, konsumen tingkat 2 ini memakan konsumen tingkat 1. Di mana konsumen tingkat 1 ini adalah belalang. Ciri-ciri dari konsumen tingkat 2 itu mungkin ada adik-adik yang tahu apa ciri-ciri dari konsumen tingkat 2 kan? Ini tadi kata ini dari makan belalang, maka disebut hewan apa? Hewan karnivora atau hewan herbivora? Herbivora. Apa-apa? Karnivora. Nah, karnivora, tepuk tangan untuk depan yang belakang. Kenapa disebut hewan karnivora? Karena dia itu memakan belalang, pemakan daging. Kan tidak mungkin namanya itu. Kalau pemakan daging itu namanya sudah karnivora. Kalau pemakan tumbuhan itu baru namanya herbivora. Nah, yang berikutnya adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Di sini ada yang tahu kira-kira apa contoh dari hewan konsumen tingkat 3? Ular. Angkat. Ular. Tepat sekali yang dikatakan teman kalian yang bermain. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Konsumen tingkat 2 ini biasanya adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2 karena berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Contohnya tadi adalah ular. Ular ini termasuk hewan apa? Hewan herbivora atau hewan karnivora? Karnivora. Ada tahu kenapa disebut herbivora? Karnivora. Karena apa? Karena makan katak. Tepuk tangan untuk dia. Kenapa disebut karnivora? Karena dia itu memakan katak. Katak ini adalah karnivora itu pemakan daging kan? Katak ini daging, tidak mungkin katak itu tumbuhan. Oh? Nah, ciri-ciri konsumen tingkat 3 itu adik-adik makan konsumen tingkat 2. Yakni apa? Katak. Katak. Ya.
biasanya memiliki kemampuan berburu yang lebih bagus dari konsumen tingkat 2. Ular ini memiliki kemampuan yang berburu yang lebih bagus daripada konsumen tingkat 2. Yang berikutnya itu adalah konsumen puncak. Konsumen puncak adalah pemangsa tertinggi dalam rantai makanan. Di sini ada yang tahu apa contoh dari konsumen puncak? Elang. Nah, coba dulu nih, udah yang mana? Elang. Burung elang. Tepuk tangan kita dulu. Konsumen contohnya adalah burung elang. Ini merupakan konsumen puncak. Mulai dari apa tadi? Rumput. Lalang. Rumput. Apa lagi? Lalang. Ular. Katak. Ular. Ular. Burung elang. Dan yang terakhir apa? Prosesnya begini adik-adik. Belalang ini memakan rumput. Nah, habis itu katak ini memakan lalu ular ini memakan katak. Lalu yang terakhir itu burung elang. Ini kenapa alasannya burung elang itu sebagai konsumen puncak? Karena dia sudah predator tertinggi. Dia tidak dimangsa oleh hewan lain lagi. Dia tunggu mati sendiri saja. Tunggu jangan saja. Di sini ada yang tahu apa yang terjadi jika populasi belalang itu, bukan populasi belalang, populasi katak itu berkurang? Ada yang tahu apa akibatnya jika populasi dari katak itu berkurang? Ada yang tahu masuk depan? Ada yang tahu? Apa? Oke teman-teman, apa yang terjadi jika populasi katak ini berkurang? Otomatis populasi belalang ini akan meningkat. Karena pemangsanya itu sudah berkurang, maka populasi belalang ini akan semakin meningkat. Berbanding terbalik dengan posisi ular ini. Ular ini akan berkurang karena makanannya itu sudah berkurang, otomatis ular juga akan semakin berkurang karena makanannya itu tidak ada. Sudah paham? Belum kita mengambil kesimpulan dari materi yang kita kerjakan, yang kita belajar tadi, di sini saya akan memberikan kita bagi dalam 2 kelompok ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kerjakan dari KPD ini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2.
Tepuk tangan untuk teman ini. Rantai makan adalah proses makan dan dimakan. 2. Yang terjadi ular berkurang maka populasi katak akan banyak dan populasi burung elang akan berkurang. Tepuk tangan untuk teman ini. Setelah apa yang teman-teman presentasikan tadi, di sini ada yang bisa menarik kesimpulan setelah kita mendengarkan materi yang ini tadi. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi ini tadi? Ya, apa? Tidak bisa? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini adalah nanti makan adalah proses makan dan dimakan, di mana energi berasal dari matahari lalu berpindah ke rumput dan ke hewan yang lain hingga ke konsumen puncak. Semua makhluk hidup saling bergantung sehingga keseimbangan lingkungan harus dijaga. Oke adik-adik, semua makhluk hidup itu saling bergantung. Bukan hanya hewan, kita sebagai manusia juga saling bergantung dengan orang lain. Jika tidak ada orang lain, kita tidak bisa hidup juga. Siapa yang bisa hidup sendiri? Begitu saja adik-adik. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Oke, itu saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita tutup dengan doa dulu. Atau orang berdoa ke depan.